Fa in ghafalta amla qalbaka faqron. Kalau kamu lupa ingat sama saya, maka akan saya bikin hatinya penuh dengan kefakiran. Jarang ingat Allah. Ada masalah, saudara yang kaya. Ada masalah, teman yang jadi backingan. Saya mau punya teman polisi, punya teman ABRI. Itu yang begitu mah nanti hidupnya fakir, butuh mulu sama selain dirinya. Bismillah, walhamdulillah, walladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjidul Hidayah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM, juga Al-Mukarram Al-Ustadz Dayat, semua jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, kelak matinya husnul khatimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak, halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa saya baca kitab Majmu'atur Rasail Al-Imam Ghazali tentang hadis-hadis qudsinya. Ya ibna Adam, tafarrog li ibadati amla'a qalbak ginan wa ubarik fi rizki wa uhilla fi jismihi rohatan. Wahai anak cucu Adam, kata Allah dalam hadis qudsinya, kosongkanlah ketika beribadah kepada aku. Maksudnya kosongkanlah, ya udah ibadah itu ibadah seperti yang sedang dikerjakan. Kalau di situ memuji ya memuji gitu. Maksudnya sih kosongkanlah, udah murni saja kalau bisa, melulu hanya karena Allah. Walaupun ibu-ibu boleh sholat duha biar rizkinya lancar ya, boleh. Tapi ketika ada lagi yang lebih tidak bermotivasi apapun kecuali karena memang pengen dekat sama Allah, itu lebih bagus. Terus gimana caranya? Kan di mana-mana kalau sholat duha biar rizkinya lancar. Sampai-sampai ada doa khususnya, fa in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Tapi ada orang yang sholat duha ini semata-mata karena memang cinta sama Allah, berterima kasih sama Allah, kosong hanya karena Allah. Terus tuh doa-doanya apa? Saya mengikuti Nabi. Sebenarnya bukan masalah rezekinya, sementara yang penting ngikutin Nabi. Tuh, bukan karena motivasi macam-macamnya. Tuh ada orang yang sampai begitu karena cinta. Tapi kalaupun ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ibadah karena kesulitan ekonomi, dengan ibadah rajin sholat duha itu ada harapan sama Allah lewat sholat duha biar rizkinya dilancarin, digampangin, dibikin banyak sama Allah dan berkah. Boleh, boleh, itu boleh. Atau ada orang yang ibadah, emang kenapa? Saya takut masuk neraka. Kalau nggak ibadah takut dimasukin neraka. Pengen masuk surga boleh. Tapi ada lagi yang terbaik, itu hanya melulu karena cinta kepada Allah, karena ridho kepada Allah, atau karena bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nih kata Allah, kalau ada orang yang mampu tafarrag li ibadati, kosongkanlah ibadah kepadaku hanya melulu karena Allah. Amla'a qalbaka ginan, saya penuhi hatinya dengan rasa kaya. Rizki yang berkah mah ibarat sedikit cukup. Rizkinya banyak, orang lain kecepretan bahagia. Tuh, sedikit aja cukup. Ada air diminum, udah dia mah senang banget, girang, ya Allah. Padahal mah ini cuman air putih mentah lagi, tapi diminum ke tenggorokan enak amat. Tuh, ke dada enak amat, seger. Tuh. Coba kalau kita itu sedang sariawan 3 penjuru, sakit gigi lagi, sirup marjan rasanya apa, daging kayak apa, udah kayak nggak ada enaknya lah. Nggak ada enaknya. Nah itu ternyata yang membuat hidup itu indah, hidup itu berkah, itu kalau beribadah, belajar, kosongkan diri hanya melulu karena Allah, bukan karena motivasi apa-apa. Kalau ada motivasi apa-apa, ketika enggak cepet-cepet dikabul sama Allah, nyesek lagi. Iya, umpamanya nih ya, salat duha bukan semata-mata karena ngikutin sunnah Nabi, tapi memang motivasinya pengen dagangnya laku. Salat duhanya rajin, full sebulan. Kok dagangnya segitu-gitu juga. Akhirnya apa? Nyesek. Kenapa? Sebab motivasinya pengen rezekinya lancar. Rezekinya lancar. Padahal mah udah dikasih lebih dari lancar. Contoh, emang kita kalau rezekinya lancar buat apa? Nyenengin anak istri kalau bapak-bapak. Biar pada sehat. Tuh. Terus biar nantinya rajin ibadah. Ternyata rezeki berbentuk duitnya mah nggak tambah. Tapi cita-citanya pengen supaya pada rajin ibadah, istrinya dan anaknya itu pada terima, pada qanaah, pada nurut-nurut, itu udah berhasil sebenarnya mah. Cuman kita motivasinya yang namanya rezeki pokoknya mah kalau duitnya nambah, duitnya banyak. Padahal duitnya nambah, duitnya banyak, ujung-ujungnya mah buat anak, buat istri, biar pada sehat, biar pada senang, biar pada bahagia. Ujung-ujungnya lihat kalau istri dan anak nurut, diajak kebaikan, itu ngerasa berhasil, sukses. Ternyata prosesnya 1 tahapan, 2 tahapan, 3 tahapan dilewatin. Dah langsung aja istrinya nyenengin, anaknya soleh-solehat, diajak kebaikan gampang. Itu sebenarnya udah dapat rezeki yang sangat berharga tuh begitu tuh. Wa uhilla fi jismi karohatan, dan tidak cuman itu, jisimnya, jasadnya dibikin santai, nggak capek. Yang bikin capek mah karena banyak motivasi, banyak tujuan, pengen ini, pengen ini, pengen ini, jadinya capek sendiri. Tapi kalau kepenginannya mah benar-benar dipikirin, itu nggak capek juga, udah berhasil. Iya. Yang bikin capek mah karena kebanyakan keinginan kitanya, inginnya ini, maksain, capek. Yang selanjutnya, wala tagfal an dzikri, jangan lupa dari ingat saya. Ingat apa? Udah apa-apa ingat. Ingat itu kalau pakai bahasa nih, kalau pakai bahasa mah, kalau kita mau mengawali sesuatu yang bagus, baca apa? Bismillah. Kalau selesai mengerjakan sesuatu yang bagus, alhamdulillah. Terus kalau melihat sesuatu yang mengherankan, subhanallah. Kalau kemudian ada teman ngajak sesuatu yang tidak menyenangkan, minta kekuatan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau enggak sengaja terus terpleset dalam kemaksiatan, astagfirullah. Kalau ada sesuatu yang dianggap musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu begitu tuh, zikir apa-apa dicocokin.
dikir sampai jadi bahasa sehari-hari. Fa'in ghafalta amla qalbaka faqron. Kalau kamu lupa ingat sama saya, maka akan saya bikin hatinya penuh dengan kefakiran. Jarang ingat Allah. Ada masalah, saudara yang kaya. Ada masalah, teman yang jadi backingan. Saya mau punya teman polisi, punya teman ABRI. Itu yang begitu mah nanti hidupnya fakir, butuh mulu sama selain dirinya. Butuh sama ini. Ketika nggak ada, puyeng. Ketika backingannya nggak ada, puyeng. Ketika saudaranya yang kaya sedang tidak ada, puyeng. Tapi kalau segalanya adalah Allah, 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 itu hidup enak, enteng, nggak berat. Kalau ada apa-apa, ada Allah. Tenang. Apa-apa ada Allah. Allahnya selalu ada. Tapi kalau yang tadi backingan orang kaya, jenderal apapun, itu makan kadang banyak ngilangnya kemana tahu. Belum pelit. Belum dianya mah masa bodoh, kita be yang ngakuin deket sama dia. Dianya mah siapa lu digituin. Waduh. Dan lain sebagainya. Makanya belajar apa-apa coba kembalikan kepada Allah. Cuman supaya untuk apa-apa dikembalikan sama Allah, banyak-banyak mempelajari siapa Allah itu. Banyak-banyak mempelajari siapa Allah itu, tauhid. Sehingga nanti benar kalau ada apa-apa, tauhid, imannya nyampe, ada Allah. Ada masalah, oh ada Allahnya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada apa? Muji Allah. Ada apa? Doa kepada Allah. Innaka amarta bidu'a wa takafalta bil ijabah. Udah. Jadi walaupun banyak orang, tidak banyak orang, sendirian ataupun banyak orang, itu hidupnya tentrem. Tentrem. Ini yang disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Enteng. Ada begini aja nih. Omikron, ada corona, enggak riso-riso amat, orang makhluk sama. Iya makhluk gitu. Orang makhluk sama-sama makhluk. Emang ada yang lebih hebat daripada Allah? Enggak ada. Terus kita kena ya biarin namanya manusia, kayak pilek biasa. Iya kayak orang ada yang kena tipes ya biasa, mencret ya biasa. Udah begitu aja. Iya. Meninggal, yang penting Allah ridho, udah. Kasih sehat, alhamdulillah. Iya, tapi ngeremehin banget jangan, sombong jangan, gitu kan. Terlalu takut juga jangan. Kenapa? Sebab semuanya tidak lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada apa-apa ingat sama Allah mah enteng. Dibenci banyak orang, yang penting Allah nggak benci sama kita. Dicuekin sama orang, yang penting Allah nggak cuek sama kita. Udah. Yang paling berat karena pengen dihormati sama orang, pengen diorangkan sama orang, pengen dihargai sama orang. Hidupnya berat itu orang. Kenapa? Sebab tidak sesuai dengan harapan. Mereka malah pada cuek sama kita. Gitu. Kalau lupa sama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa badanaka ta'aban wa nasoban. Badannya juga capek, susah. Badannya aja ke bawah capek dan susah kalau suka lupa. Kenapa? Begitu ada sesuatu, waduh, yang diingetin mana nih Pak Lurah? Enggak ada Pak Lurah. Kenapa? Karena dia ngerasa ada backingan dengan lurah. Kalau enggak ada lurah, kayaknya enggak bisa. Waduh, enggak ada yang bantuin kita. Capek, pikirannya capek. Iya, waduh, enggak ada dewan nih. Aduh, enggak ada bodyguard kita nih. Udah capek, nyariinnya aja udah capek. Tuh, cuman capek. Tapi kalau ada apa-apa, ada Allah, enteng banget, enteng banget. Wasodroka haman, dadamu juga akan sumpek, susah mulu. Itu gara-gara apa? Sering lupa sama Allah. Dikasih dikit aja, itu kayak orang paling sial sekampung. Ada tetangga rese saja sama kita, itu kayaknya paling keblangsak. Begini amat nasib kita ya. Kita perasaan baik sama dia, dia malah rese sama kita.
Tapi kalau kita mikir ada Allah mah senyum. Allah mau ngasih apa? Iya, oh sholat kita 2 rakaat dikasih balasannya sama Allah bagaikan 100 rakaat. Gara-gara apa? Ada tetangga yang super rese. Kesulitan apapun bahkan sakit saja, itu orang yang apa-apa ingat sama Allah mau bisa senyum. Iya, oh berarti Allah mau ngampunin dosa saya. Kalau ternyata dosanya sudah habis mau naikin derajat saya. Itu apa? Dampak dari sering ingat sama Allah.